yang diampu oleh Bapak Muhammad Asy'ari. Kelompok 1 yang beranggotakan saya, Siti Fatimah, kedua ada Dini Syafira Putri, yang ketiga ada Nancy Andriani Putri, dan keempat ada Nurma Yunita Asmi. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan menggunakan metode pembelajaran talking stick. Nah, di mana metode pembelajaran talking stick itu menggunakan alat bantu, sebuah tongkat. Nah, tongkat tersebut akan diputar kepada para siswa atau peserta didik, kemudian dapat diiringi dengan lagu atau musik yang nantinya ketika musik itu berhenti dan siapa yang memegang tongkat tersebut akan mendapat pertanyaan. Untuk lebih jelasnya, lebih rinci nanti akan dijelaskan kembali oleh Mbak Dini Syafira Putri. Oke, langsung saja ke materi. Yang pertama ada pengertian toharoh. Nah, pengertian toharoh secara bahasa yang berarti suci atau bersih dari kotoran. Nah, baik kotoran tersebut bersifat gizi atau yang terlihat maupun bersifat maknawi yang tidak terlihat. Sedangkan secara istilah, toharoh adalah mengerjakan pekerjaan yang mana sholat tidak akan sah kecuali dengan mengerjakan seperti wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Seperti dalam firman Allah Quran Surat At-Taubah ayat 108 yang berbunyi, Fa'idha rojulun yuhibbuna ayyatatoharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Nah, untuk itu sebelum kita beribadah kepada Allah, sebaiknya kita mensucikan diri kita terlebih dahulu dari hadas maupun najis. Syarat wajib toharoh atau bersuci. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga balik, yang keempat masuk waktu untuk mendirikan sholat fardu, yang kelima tidak lupa, yang keenam tidak ada paksaan, yang ketujuh berhentinya darah haid dan nifas, yang kedelapan ada air atau debu tanah yang suci sehingga dapat mensucikan, yang kesembilan mampu melakukannya sesuai dengan kemampuan. Kemudian yang ketiga ada alat toharoh atau bersuci. Allah selalu mempermudah hambanya dalam melakukan segala hal, misalnya dalam hal bersuci. Nah, Allah meringankan hambanya ketika bersuci namun tidak ada air. Nah, Allah meringankan dengan memerintah untuk bersuci menggunakan tanah atau debu, batu, dan benda padat lainnya yang dapat digunakan untuk bersuci. Nah, dalam hal bersuci menggunakan air, kita juga harus memperhatikan air yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Berikut macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersuci. Yang pertama, air itu suci dan mensucikan. Air suci mensucikan ialah air yang turun dari langit atau keluar dari dalam bumi dan belum berubah sebagian sifatnya sebab perkara yang menghilangkan sifat kesuciannya, seperti air laut, air hujan, air sungai, air salju, dan air embun. Yang kedua, air yang berubah dan masih berstatus suci adalah air yang berubah sebagian atau semua sifat-sifatnya sebab benda yang merubah sifat kesucian air tersebut. Ada 5 jenis air yang berubah dan masih berstatus suci. Yang pertama, air berubah sebab lama diam atau sebab benda yang timbul di dalamnya seperti ikan dan lumut. Kedua, air yang berubah sebab benda yang menempati di tempatnya atau tempat alirannya seperti tanah, kapur, atau garam. Ketiga, air yang berubah sebab benda yang sulit terhindar darinya seperti daun yang jatuh karena angin. Keempat, air yang berubah sebab benda yang dilumurkan pada wadahnya seperti leburan timah. Kelima, air yang berubah sebab benda yang berada di sampingnya seperti minyak atau lemak. Kemudian yang ketiga, air suci namun tidak mensucikan. Yang pertama, air yang berubah dengan perubahan yang banyak sebab bercampurnya benda suci, air tidak membutuhkannya serta tidak berada di samping air tersebut seperti gula dan madu. Kedua, air sedikit yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Ketiga, air yang diambil dari tumbuh-tumbuhan dengan cara diperas, dimasak, atau yang lainnya seperti air bunga mawar dan air kelapa. Yang
Yang keempat, air yang terkena najis. Air yang terkena najis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, air yang kejatuhan najis yang merubah salah satu sifat air tersebut, baik air tersebut sedikit atau banyak. Kedua, air sedikit yang kejatuhan najis meskipun salah satu sifat air tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang toharah, yaitu toharah itu sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu toharah hakikiyah, yaitu bersuci dari najis yang meliputi badan dan tempat. Yang kedua yaitu toharah hukumiyah, yaitu bersuci dari hadas. Toharah jenis ini hanya berkenaan dengan badan yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama, toharah kubro, yaitu dihilangkan dengan cara mandi. Kedua, toharah sughra yang berupa wudhu. Yang ketiga, pengganti dari keduanya dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Fungsi dari toharah itu sendiri yaitu yang pertama, syarat sahnya sholat. Jadi yang kedua, bentuk pengagungan Tuhan. Yang ketiga, Allah menyanjung orang-orang yang menyucikan diri. Yang keempat, kurangnya perhatian dalam kebersihan sebab datangnya siksa kubur. Manfaat toharah yaitu yang pertama, manusia menginginkan agar terpelihara dalam kesuciannya. Yang kedua, merasa tidak ingin melakukan sesuatu yang membuat dirinya ternoda. Yang ketiga, akan mengalami kehidupan yang sehat. Yang keempat, jiwanya tenang, lahir atau batinnya. Yang kelima, merasakan kedekatan dengan Tuhannya. Yang terakhir, keinginan untuk taat kepada Tuhan. Alat dan cara toharah yaitu dibagi 4. Yang pertama najis, yang kedua istinja, yang ketiga wudhu, dan yang keempat mandi. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai hikmah dari toharah jika diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjaga kemuliaan dan kewibawaan dari seseorang. Jika orang tersebut gemar dalam bersuci, maka dirinya akan lebih terlihat jika orang tersebut menyukai kebersihan serta menjaga kewibawaan dan kemuliaan dari seorang tersebut. Yang kedua, melindungi diri dan menjaga kesehatan. Bersuci tentunya bersih. Kebersihan merupakan pangkal kesehatan. Jika kita sudah menerapkan kebersihan pada diri kita, tentunya kita pasti akan terhindar dari kuman-kuman yang menempel yang selama kita beraktivitas dari pagi hingga malam hari. Oleh sebab itu penting sekali kita menjaga kebersihan pada diri kita. Ketiga, tentunya kita dalam menghadap Allah itu tentunya dalam keadaan bersih dan suci. Hal itu merupakan syarat sah yang harus dilakukan sebelum menjalankan suatu ibadah. Oleh sebab itu betapa pentingnya toharah dalam kehidupan kita, baik itu secara lahir, batin, jasmani, rohani. Pakaian yang kita gunakan dalam menjalankan suatu ibadah juga harus diperhatikan, dan serta tempat yang kita gunakan sudahkah dalam keadaan bersih dan suci. Toharah dapat mensucikan hadas dan najis, yang dimana mempunyai fungsi membersihkan kita dari dosa-dosa kecil, serta mempunyai hikmah membersihkan kita dari kotoran indrawi, yakni dengan cara seperti mandi, berwudu, melakukan ibadah dan zikir, yang dimana saat kita melakukan zikir, kita melakukan kebersihan yang ada di dalam batin kita. Baik, itu tadi pembahasan terakhir kita mengenai bab toharah. Dari anak-anak, adakah yang mau ditanyakan mengenai pembahasan kita yang telah lalu? Tidak. Pintar, berarti semuanya sudah paham, gitu? Insya Allah. Sekarang Ibu Guru akan memberikan kalian sebuah permainan
Untuk mengetes apakah kalian sudah memahami materi yang telah Ibu sampaikan dengan baik atau belum. Metode atau permainan yang akan Ibu gunakan yakni talking stick. Talking stick adalah sebuah permainan atau metode pembelajaran yang menggunakan bantuan tongkat untuk menyampaikan pendapat dari masing-masing siswa. Jadi nanti cara mainnya yakni tongkat ini akan berputar sesuai dengan lagu yang kita mainkan. Kita sepakati, kita mau pakai lagu apa? Balonku. Ya, kita akan pakai lagu Balonku. Nanti ketika ada suara dor, berarti tongkat ini harus berhenti. Siapa saja yang memegang tongkat ini, berarti dia yang akan menjawab pertanyaan dari Ibu Guru. Paham dari sini? Paham. Baik, sekarang Ibu kasih waktu kalian 10 menit untuk membaca materi yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Silahkan. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis. Kita sudah menghabiskan 10 menit untuk membaca materi yang telah Ibu ajarkan. Kita akan mulai permainan ini. Tongkat ini akan saya berikan kepada Mbak Dian terlebih dahulu, ge. Bersama-sama ya nyanyinya. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Balon kuning kelabu, merah muda dan biru. Cepat. Meletus balon hijau dan oh ya, berhenti di Mbak Dian. Baik, untuk pertanyaannya untuk Mbak Dian, sebutkan satu hikmah dan implementasi dari toharoh atau bersuci. Monggo. Dengan cara menjaga kesehatan, dengan cara rajin mandi, rajin mencuci tangan, menjaga lingkungan, dan bersuci setelah buang air. Apa hikmahnya dari bersuci? Ayo, apa Mbak Dian? Sebutkan satu hikmahnya, yakni Menjaga kesehatan menjaga kesehatan dari berbagai penyakit. pintar sekali. Dari teman-teman, menurut teman-teman apakah jawaban Mbak Dian sudah benar? Sudah. Baik, beri tepuk tangan untuk Mbak Dian. Baik, dilanjut ya. 1, 2, 3. Balonku ada 5. Cepat. Rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dan ayo berhenti di Mbak Risa. Baik, pertanyaannya, sebutkan macam-macam hadas dan cara mensucikannya. Monggo. Macam-macam hadas itu ada 2. Yang pertama hadas kecil dan yang kedua yaitu hadas besar. Untuk hadas kecil itu cara mensucikannya dapat dilakukan dengan berwudu atau tayamum. Dan yang kedua hadas besar yaitu cara mensucikannya bisa dilakukan dengan mandi besar dan atau tayamum. Ya, bagaimana jawaban Mbak Risa teman-teman? Apakah sudah benar? Sudah. Beri tepuk tangan untuk Mbak Risa. Yang belum menjawab tinggal Mbak Nurita dan Mbak Fia. Tongkatnya tolong diberikan ke Mbak Nurita. Langsung ya, di Mbak Nurita sama Mbak Fia aja. Gitu. Ya. Ayo, dimulai 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dan berhenti di Mbak Fia, ge. Baik, pertanyaan untuk Mbak Fia. Ada berapa macam air yang dapat digunakan untuk bersuci? Sebutkan. Ya, ada berapa? Ada 7. Sebutkan, monggo. Apa saja? Mata air, Pintar, terus. air hujan, Ya, terus. air sumur, Ya, air laut, ya. air embun, Oh, air es, ya. air salju. Pintar. Dari teman-teman, apakah jawaban Mbak Fia sudah benar? Sudah. Baik, pintar. Good job untuk Mbak Fia dan untuk semuanya. Beri tepuk tangan untuk Mbak Fia. Terakhir tinggal Mbak Nurita, ya. Nah, pertanyaan untuk Mbak Nurita. Jelaskan apa yang disebut dengan toharoh.
Toharoh menurut bahasa itu bersuci, sedangkan menurut istilah toharoh adalah menghilangkan atau membersihkan najis dan hadas yang ada pada diri kita sebelum melakukan ibadah. Baik, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Nurita ya. Baik, dari hasil permainan kita atau evaluasi kita hari ini, semuanya sudah baik dan sangat memahami mengenai bab toharoh ini. Di sini saya akan memberikan kesimpulan bahwa toharoh artinya itu bersuci. Toharoh ini dilakukan ketika kita ingin melakukan sebuah ibadah. Toharoh bisa dilakukan dengan berbagai alat, salah satunya yakni dengan air. Adapun macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersuci ada 7 macam. Yang pertama air hujan, air embun, air sumur, air laut, air salju, mata air, dan air es. Kemudian untuk macam-macam hadas dan juga najis itu ada, untuk hadas ada 2, yakni hadas besar dan juga hadas kecil. Untuk najis ada najis mukhafafah, mughalladhah, dan juga mutawasithah. Dan untuk yang terakhir yakni mengenai hikmah toharoh, salah satunya yakni menjaga diri dari berbagai penyakit dengan cara kita rajin membersihkan tubuh kita, lingkungan kita, dan juga selalu bersuci setelah melakukan buang air, baik itu buang air besar atau buang air kecil. Baik, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, Ibu akhiri, apabila Ibu punya salah dimaafkan ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.